Di sela-sela tembok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, ia terjepit saat hendak mengambil bola yang tersangkut. Terkait tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan seperti tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Presiden Prabowo Subianto batal berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden ingin fokus menyelesaikan beberapa permasalahan di dalam negeri. Setelah sebelumnya bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang menyampaikan tuntutan aksi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak sejumlah mahasiswa melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan juga Papua. Apa maksud langkah politik yang dilakukan oleh Gibran ini? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 turun dibanding bulan April. Penurunan ini menjadi level terendah sejak September 2025. Menurut sejumlah ekonom, penurunan ini terjadi seiring meningkatnya volatilitas harga pangan dan melemahnya rupiah. Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Putri Oktaviani. Sejumlah informasi akan kami hadirkan hari ini, Saudara. Di antara tadi juga sudah disebutkan dalam headline soal bagaimana eskalasi yang terjadi beberapa hari ini ya. Tampaknya program MBG masih terus disorot sampai beberapa hari ke depan. Itu kenapa demo masih terus dilakukan oleh sejumlah aliansi mahasiswa. Tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga hampir di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Menuntut adanya efisiensi anggaran, menyetop program MBG. Tapi ternyata pemerintah meresponnya, sudah dikatakan tadi dalam headline, Kepala Bakom RI yakni M. Kodari mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan program makan bergizi gratis. Nah, kemarin juga menarik, Adisti, ternyata di samping ada unjuk rasa soal meminta ada evaluasi terkait dengan program-program pemerintah, salah satu MBG, ada juga unjuk rasa soal mendukung MBG dengan harapan ini bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi memang ya kita lihat bagaimana nanti ya, di samping tadi kalau kita tahu Wapres Gibran Rakabuming kan kemarin juga sudah bertemu dengan perwakilan mahasiswa. Nah itu nanti kita lihat apa nih tindak lanjutnya dari pertemuan tersebut. Iya, nanti kita akan mendiskusikan dan juga bahas dalam segmen dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi Saudara, sebelum sampai ke sana kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Kompleks Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang terbakar pada Kamis dini hari. Besarnya kobaran api membuat warga yang tengah beristirahat panik. Dan inilah video amatir warga yang merekam kebakaran tempat usaha konveksi di Kompleks Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Banyaknya bahan kain yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi. Setelah menerjunkan 9 unit mobil pemadam beserta dengan 70 personil, api dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran ini dipicu dari hubungan pendek arus listrik.
Toko bangunan. Untuk kondisi konveksinya masih dibuka atau udah tutup tadi? Ada aktivitas tentunya. Sudah tidak ada, sudah tidak ada. 23 tadi. Yang 23, 22, yang 22. Berarti masih ada bahan-bahan juga di Masih dalam ada. ya? Dugaannya Pak? Dugaan masih dalam penyelidikan. Total yang dikerahkan 9 unit pompa, 7 unit pendukung. Jadi 16 unit. Itu personilnya Pak? Personel 70 personil. 70 personil. Dituduh menjamret sebuah ponsel seorang pengemudi ojek online dianiaya orang tak dikenal di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok. Korban melaporkan pelaku ke polisi. Dituduh jambret, pengemudi ojol dianiaya. Seorang pria menganiaya seorang pengemudi ojek online di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat pengemudi ojol melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba, seorang pria meneriaki dan menuduh pengemudi ojol menjamret ponsel seorang ibu. Meski sudah dibantah dan tidak ditemukan barang bukti, pria itu tetap menganiaya korban. Kejadian ini ditengahi warga hingga penganiayaan tak berlanjut. Polsek Bojongsari yang menerima laporan korban menangkap pelaku penganiayaan. Dari arah belakang, pelapor diteriakin, "Woi lu jambret! Woi lu jambret ya!" oleh seorang yang tidak dikenalnya. Pelapor dipepet dan dipotong jalannya. Saat pelapor berhenti, pelaku langsung mendorong, memegang kerah baju, kemudian terlapor memukul pelapor. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus penganiayaan tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang siswa sekolah menengah pertama terjepit di sela-sela tembok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia terjepit saat hendak mengambil bola yang tersangkut. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran suku dinas Jakarta Timur mengevakuasi seorang siswa SMP yang terjebak di sela-sela tembok di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas juga berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Insiden berawal saat korban berusaha mengambil bola di sela-sela tembok bangunan. Nahas, korban terperosok ke dalam sela-sela tembok. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar. Setelah 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Berikutnya, saudara, aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi kembali berlanjut. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mahasiswa menyuarakan tuntutannya soal evaluasi koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis di depan gedung DPRD Jabar. Masa membubarkan diri menjelang petang. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan yang berada di lokasi mengapresiasi unjuk rasa berlangsung tertib. Adik-adik telah menyampaikan aspirasi, melakukan orasi-orasi terkait beberapa hal. Tadi sudah diikuti bersama. Polrestabes, Kodim itu memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka aman, tidak disusupi oleh provokator-provokator. Unjuk rasa mahasiswa hingga malam juga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Demo mahasiswa digelar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam tuntutannya, massa mendorong evaluasi kinerja pemerintah termasuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Usai membacakan tuntutan, massa mahasiswa membubarkan diri.
Kericuan juga terjadi saat demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara di Kota Manado. Mahasiswa berusaha merangsek masuk dengan merusak pagar gedung DPRD Sulut. Polisi menyemprotkan water cannon ke arah demonstran dan mengamankan sejumlah peserta aksi. Pasca ricuh, situasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara pada Rabu malam kembali kondusif. Polisi terlihat berjaga di sekitar area kantor DPRD Sulut. Beberapa mahasiswa yang sempat diamankan polisi saat terjadi kericuhan telah dipulangkan setelah situasi kondusif. Saudara, terkait dengan tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan seperti tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Wahana mirip kereta gantung yang dinamai Keranjang Langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung yang menaiki wahana sempat panik. Hati-hati, hati-hati. Astagfirullahaladzim, beneran. Pengunjung merekam detik-detik wahana keranjang Sultan Langit yang tengah terhenti, kemudian dari belakang meluncur keranjang Sultan lain. Tabrakan tak terelakkan terjadi di ketinggian 150 meter. Aduh, kacau. Lemas begini. Coba lihat ke bawah, Pak. Pengunjung sempat panik, namun tidak terjatuh karena pengaman dari wahana dipastikan sesuai prosedur operasional keamanan. Pihak pengelola mengklaim tidak ada kerusakan pada alat. Mereka menyarankan pengunjung untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada wahana keranjang Sultan Langit karena dapat berakibat fatal. Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman, tidak terjadi situ apapun. Insiden bertabrakannya wahana terjadi di kawasan wisata alam Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak manajemen meyakinkan agar pengunjung tidak khawatir dan duduk santai dalam wahana menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas yang berjaga. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Informasi lainnya, Saudara, seorang guru curhat soal dampak MBG yang picu PHK massal serta turunnya tingkat kesejahteraan. Hal itu disampaikan Iman Zanatul Hairi dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi soal masuknya program makan bergizi gratis ke dalam pos anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Program unggulan pemerintah Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, menuai gugatan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Gugatan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dalam sidang lanjutan gugatan terkait anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis dalam APBN 2026 pada Senin 15 Juni lalu. Iman Zanatul Hairi, guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Sakafah, Pondok Pesantren Yayasan Said Akil Siroj, yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, hadir sebagai saksi dari pihak pemohon.
Dengan lantang, Iman menyebut anggaran jumbo untuk mendanai MBG memicu PHK terhadap guru yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Iman juga mengklaim akibat MBG, gaji guru P3K paruh waktu lebih rendah dibanding guru honorer. Selain itu, sebanyak 92 guru mengaku mengalami peningkatan beban kerja dan kekurangan waktu belajar setelah ada MBG. Sejumlah kasus itu diperoleh Iman dari hasil survei yang ia lakukan kepada 239 guru honorer dan guru P3K paruh waktu. Menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Anggaran sekurang-kurang 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru. Jadi kami berharap ini memang untuk guru dan tidak semestinya diambil oleh MBG. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Di sisi lain, pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Alasannya karena program MBG diklaim sebagai mandat dari rakyat. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Sidang lanjutan terkait program makan bergizi gratis untuk menguji materi Undang-Undang APBN 2026 akan digelar 23 Juni mendatang. Langkah konstitusional itu diambil sebagai jalan terakhir bagi para guru untuk mencari keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Di Jakarta, Saudara, aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menolak wacana penghentian program MBG dan mendorong pemerintah melanjutkan program tersebut. Peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Dalam orasinya, mereka menilai program MBG perlu dipertahankan karena dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Selain menyampaikan dukungan terhadap program MBG, massa juga menyuarakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespon aspirasi mahasiswa yang meminta mengevaluasi ulang program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Menkop bilang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih demi menggerakkan ekonomi produktif di desa. Beberapa penyesuaian dibuat pemerintah, yaitu pembatasan jumlah bangunan koperasi hingga 40.000 unit, hingga penetapan standar kualitas koperasi berdasarkan keuntungan atau profit. Koperasi namanya koperasi desa. Saya rasa mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan kemudian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Sorotan lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto batal berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden ingin fokus menyelesaikan beberapa permasalahan di dalam negeri.
Mensesnek menyatakan Presiden Prabowo memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan tidak berangkat ke Rusia. Menurut Mensesnek, masih banyak persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan Presiden. Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sehingga kali ini ia mengutus Menlu Sugiono untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan. Beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN, beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan. Nah, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia, beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Pembinaan teknis dan administrasi yudisial ini digelar di Kota Malang, Jawa Timur pada 12 dan 15 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia, serta Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1A khusus dan Kelas 1A di Ibu Kota Provinsi dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir. Ketua MA bilang, pembinaan teknis ini untuk memperbarui pengetahuan peserta terhadap berbagai perkembangan dan kebijakan Mahkamah Agung. Pembinaan teknis ini meliputi 3 komponen, yakni pembinaan teknis yudisial, pembinaan organisasi dan yudisial, serta pembinaan disiplin dan kode etik. Menurut Ketua MA, perbaikan penghasilan yang diberikan kepada hakim harus dibarengi dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Sudarmawati Ningsih, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan, pembinaan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, dengan pembinaan ini, hakim tetap berpegang pada kode etik pedoman dan perilaku hakim. Tujuan tentunya apa yang disampaikan beliau ini yang mengandung di dalamnya bagaimana peningkatan kapasitas para hakim ketika menjalankan tugas sehari-hari yang tentunya berpegang pada kode etik dan pedoman dan perilaku hakim yang juga di dalam pembinaan diberikan oleh Yang Mulia pemahaman tentang bagaimana organisasi di Mahkamah Agung. Sehingga diharapkan sekali para peserta ini di dalam menjalankan tugas tersebut tetap berpegang pada integritas. Selain itu, dengan pembinaan yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, peserta tetap berpegang pada integritas. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Setelah sebelumnya bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang menyampaikan tuntutan aksi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak sejumlah mahasiswa melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua. Apa maksud langkah politik yang dilakukan Gibran ini? Kita ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Mukhtabar bilang tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif, bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang
akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Adapun 5 tuntutan mahasiswa yang bertemu Wapres Gibran, yakni mengevaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis atau MBG, serta Koperasi Desa Merah Putih, revisi Undang-Undang Polri, keterlibatan TNI dan polisi, serta mengembalikan prioritas anggaran negara ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat. Bapak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Terkait tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan seperti tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena itu adalah visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespon aspirasi mahasiswa yang meminta evaluasi program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Siswa perlu belajar tentang kesempatan pemberian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Demo pun terus berlanjut di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi menuntut 8 poin, diantaranya penurunan harga BBM dan sembako, serta harga kebutuhan produksi rakyat. Mahasiswa juga meminta penghentian berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah mulai MBG, koperasi desa, dan beberapa proyek strategis nasional yang dinilai hanya sebatas kepentingan segelintir orang. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia juga menggelar aksi demo menolak sejumlah kebijakan pemerintah di depan kampus Cawang, Jakarta Timur pada Rabu sore. Massa menolak serta menuntut pemerintah untuk menghapus sejumlah kebijakan, di antaranya menurunkan harga BBM non-subsidi yang naik dan menghentikan sementara koperasi desa. Demo pun terus berlanjut, lalu akankah tuntutan ini akan dikabulkan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan juga Papua. Sejumlah mahasiswa dari sejumlah universitas pun diajak. Para mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Sanata Dharma sudah berkumpul di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis pagi, saudara. Dari Halim, Wakil Presiden rencananya akan bertolak menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah, daerah, dan juga masyarakat. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya
benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Mau ke NTT, terus kita bakal ke Gorontalo, terus kita juga bakal ke Papua Barat. Siapa aja yang jalan, Mbak? Mahasiswanya. Kita ada berlima, saya dari si Bandung, ada yang dari Unsur, ada yang dari UI, ada dari UPH, sama ada yang dari Jogja juga. Kenapa pada akhirnya mau ikut Mas Wapres? Karena ini kesempatan dan pengalaman yang nggak bisa diulang 2 kali menurut saya pribadi gitu, dan memang hal-hal yang perlu kita lakukan di masa muda mungkin tidak disia-siakan untuk menyajikan hal seperti ini. Tujuannya adalah selain untuk mencari pengalaman dengan saya berasal dari mahasiswa ISPI Bandung mengenai seni dan juga budaya, saya harap dengan mengikuti pengalaman ini saya bisa melihat teman-teman di sana nanti terkait seperti apa sih seni budaya yang ada juga terkait dari program-program yang ada dari Wapres. Rentetan demo terus berlanjut menuntut perbaikan ekonomi hingga evaluasi berbagai program pemerintah. Usai bertemu Wapres Gibran, mahasiswa meminta pemerintah fokus anggaran diprioritaskan pada kebutuhan dasar rakyat yang mendesak. Akankah tuntutan ini dikabulkan? Karena mahasiswa Universitas Bung Karno yang Senin lalu bertemu Wapres Gibran memberi tenggat waktu 5 kali 24 jam untuk pemerintah menindaklanjuti. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Ketua BEM FISIP dari Universitas Bung Karno, Mas Kurnia Arya Satya, kemudian ada Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, Bung David Pajung, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Mas Jayadi, Bung David, dan juga Mas Kurnia. Selamat pagi. Pagi Adisti. Ya, saya ingin sebenarnya saya ingin ke mahasiswa dulu begitu ya, dari kelompok kritis yang punya tuntutan, ada berbagai macam tuntutan, bahkan ada timelinenya 5 kali 24 jam. Tapi sambil memperbaiki komunikasi bersama dengan Mas Kurnia, saya ingin ke Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, Bung David Pajung. Bung David, ini kan kalau kita lihat ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka pintu istana secara lebar bagi mahasiswa untuk bisa didengarkan aspirasinya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika memang istana membuka lebar aspirasi dari masyarakat atau dari mahasiswa juga, apa tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat merespon tuntutan mahasiswa? Ya, makasih Mbak Dista. Yang pertama begini, sebenarnya dengan Wapres menerima perwakilan mahasiswa itu rasanya sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Karena apa yang menjadi tuntutan teman-teman adik-adik mahasiswa itu juga bagian dari apa yang mereka analisa selama ini, dan itu harus sampai kepada pemerintah ya. Makanya kalau Wapres membuka ruang-ruang dialog, ruang komunikasi, bahkan menyerap aspirasi mahasiswa, itu sesuatu yang bagi kita itu langkah yang brilian, karena ketika aspirasi itu tersumbat di arus ekstra parlementer saja, demo-demo di jalanan tanpa ada dialog, tanpa ada komunikasi, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu akan habis ditelan angin aja di lapangan ya, di jalan-jalan. Tetapi begitu ada komunikasi secara sehat, maka rasanya apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu akan didengar oleh pemerintah. Dan kita dengar sendiri ya, ketika pers conference dari Wapres Gibran itu, beliau menyampaikan bahwa hal ini akan saya langsung teruskan kepada Presiden dan juga kabinet mereka. Artinya akan ada disampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa itu akan sampai kepada pemerintah secara kolektif. Nah, itu hal yang positif dari adanya ruang yang terbuka, duduk bersama, dan ada komunikasi timbal balik. Beda dengan misalnya kalau itu hanya aksi-aksi massa saja di tingkat ekstra gerakan ekstra parlemen di jalanan, lalu kemudian nggak ada didengar oleh pemerintah secara langsung, ada dialog yang merupakan menerima representasi perwakilan adik-adik dari setiap setiap pimpinan BEM-BEM yang ada itu kan. Ini sesuatu yang positif. Dan ini harus terus berlanjut seperti ini ke depan. Oke, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, membuka istana secara lebar, membuka dialog
dari para mahasiswa mendengarkan tuntutan dari mahasiswa. Ada tenggat waktu juga yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Tapi yang kemudian menjadi PR selanjutnya bagi pemerintah pusat adalah apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengakomodir aspirasi dari mahasiswa. Salah satunya tadi di berita kita sebelumnya, Wapres Mas Gibran Rakabuming mengajak ada sejumlah kampus begitu untuk bisa melakukan kunjungan kerja bersama di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip membujuk mahasiswa? Itu justru salah satu cara strategi pemerintah untuk bagaimana memperlihatkan realitas lapangan ya. Di sana kan tadi Mas Wapres juga di dalam kita dengar di pemberitaan itu bahkan mereka akan melihat bagaimana penerapan MBG di beberapa daerah-daerah terluar ya 3T itu ya. Nah, itu sesuatu yang baik dan bagi mahasiswa sebenarnya ini bagian dari kesempatan untuk bagaimana melihat secara langsung aplikasi di lapangan. Kan kalau misalnya ketika mahasiswa nanti ada yang namanya praktek kuliah lapangan, ada magang, ada KKN. Ini salah satu bagian dari cara-cara untuk melihat realitas pendidikan yang mereka terima dengan konsekuensi di lapangan yang mereka akan temukan. Apalagi ini langsung difasilitasi secara formal oleh seorang wakil presiden, ya. Ini tentu sesuatu yang sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa ketimbang hanya misalnya semata-mata ada terjadi monolog ya, mereka menyampaikan demonstrasi tuntutan satu pihak saja tanpa ada komunikasi imbal balik dan langkah cerdas yang dilakukan oleh seorang wakil presiden Gibran ini adalah mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat langsung kondisi lapangan. Rasanya ini sangat positif dan kalau misalnya yang kita takutkan selama ini kalau seolah-olah gerakan mahasiswa itu akan dibungkam melalui cara ini rasanya itu sesuatu penilaian yang negatif juga karena toh pada akhirnya adik-adik mahasiswa ini punya daya kritis masing-masing ya. Kalaupun ada proses diajak melihat situasi lapangan ini, tidak serta-merta langsung kemudian mereka diam dengan apa yang mereka sampaikan. Tetapi ini bagian dari cara mereka melihat realitas lapangan. Saya kira itu makna positifnya, Mbak. Oke, saya ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, selamat pagi Mas Kurnia. Mas Kurnia. Halo, Mas Kurnia dari Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno, Mas Kurnia Arya Satya. Mas Kurnia, bisa mendengar suara Adisti di studio? Masih di mute, Mas, audionya. Halo, Mas Kurnia. Oke, tampaknya masih terkendala sinyal. Kami mencoba nanti akan menghubungi kembali Mas Kurnia Arya Satya yang merupakan Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno. Saya ke Mas Jayadi Hanan dulu. Mas Jayadi Hanan, bagaimana dari sisi Anda melihat ini begitu, apa yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden kita untuk membuka secara lebar pintu dialog, menerima mahasiswa, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan adalah ini ada tenggat waktunya loh. Tuntutan mereka apakah akan akomodir atau tidak. Yang terbaru adalah Wakil Presiden mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk bisa melakukan kunjungan kerja, melihat program prioritas. Apa yang sebenarnya upaya yang dilakukan saat ini pemerintah? Oke, Adisti, yang dilakukan Mas Wapres itu kan masih dalam tahapan sejauh ini ya, masih dalam tahapan komunikasi politik ya, membuka dialog, mencoba mendengarkan, mencatat dan sebagainya. Jadi termasuk itu mengajak sejumlah mahasiswa untuk keliling-keliling dalam kunjungan kerja ya. Itu semua pola lebih bersifat komunikasi politik. Itu bagus-bagus saja, bagus bahwa mahasiswa didengarkan dan sebagainya ya. Tapi yang juga sangat penting, bahkan mungkin lebih penting adalah satu komunikasi kebijakannya, yang kedua perubahan kebijakan. Itu seperti yang dituntut oleh mahasiswa. Tuntutan mahasiswa itu kalau sekarang itu demonya sejak hari Jumat kalau nggak salah ya. Jumat, kemudian Sabtu juga ada, tidak terlalu besar, lalu hari Minggu, Senin, dan beberapa sampai hari kemarin itu masih ada. Kalau kita klaster, kalau kita kelompokkan tuntutan mahasiswa itu kan
itu semua sebetulnya sejalan dengan yang dipikirkan oleh masyarakat kan. Satu soal ekonomi kan, itu soal soal rupiah melemah terus, soal kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM dan seterusnya dan seterusnya. Itu soal-soal ekonomi dan itu memang real menjepit masyarakat saat ini kan. Yang kedua adalah soal-soal yang terkait dengan kebijakan. Nah, kan kebijakan yang terus-menerus menjadi kritik ya atau evaluasi masyarakat itu kan MBG, KDMP, dan terutama dua itu kan yang paling menonjol. Ada juga yang lain seperti perumahan rakyat dan sebagainya. Tapi dua itu yang menonjol yang terus-menerus menyita energi kita untuk dibicarakan dan sangat sangat valid kritik itu. Salah satu buktinya sejumlah petinggi BGN sekaligus ditangkap kan gitu. Itu menunjukkan memang ada masalah dan sangat valid apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Lalu yang ketiga soal-soal yang terkait dengan demokrasi dan militer kan. Semua itu juga menjadi kritik masyarakat dari berbagai lapisan. Jadi yang penting itu adalah setelah komunikasi politik yang dilakukan oleh Waspres dan juga saya kira sejumlah pejabat lain atau elit politik lain di DPR maupun di eksekutif adalah ini kebijakan kebijakan atau kritik ini mau diapakan nih? Apa tanggapannya terhadap kritik ini? Nah, tanggapan terhadap kritik itu haruslah disetujukan kepada kebijakannya. Ya, setuju nggak dievaluasi, ya kan? Kalau setuju dievaluasi, apa yang akan dilakukan evaluasi dan seterusnya gitu. Saya melihat pemerintah, termasuk itu Pak Ferry, juga Mas Kodari ya, yang tadi dikutip Kompas, itu kan lebih cenderung ke defensif. Mengatakan ini program bagus, ini program kontrak politik pemerintah tidak bisa dihentikan. Kan yang dituntut pertama-tama itu evaluasinya, ya kan? Maksudnya fokus aja dulu di situ. Oke, misalnya kita mengakui ada masalah, ya, baik itu tata kelola maupun implementasi, maka kita akan evaluasi gitu. Hasil evaluasi itu, ya bisa dikurangi porsi kebijakannya, anggaran yang dikurangi, tata kelola diperbaiki, bagaimana memperbaiki dan sebagainya. Itu saya kira yang difokuskan dulu oleh pemerintah. Yang kedua itu, jangan langsung mengatakan nggak bisa dihentikan. Kan bukan itu tuntutan pokoknya itu. Tuntutan pokoknya itu dievaluasi gitu loh. Hasil evaluasi itu bahwa pemerintah kemudian misalnya ya MBG untuk masyarakat yang berada di 3T, saya kira kebanyakan mahasiswa akan setuju itu kalau tata kelolanya diperbaiki kan gitu kan. Seperti kita juga masyarakat umum itu yang kedua. Nah yang ketiga tentu saja kemudian seperti Mbak Adisti bilang itu tindak lanjutnya gimana, tindak lanjut kebijakannya ada nggak nih tindak lanjutnya. Jadi jangan dia berhenti di komunikasi politik dan komunikasi kebijakan aja, ya. Kalau dia berhenti di komunikasi politik, maka orang curiga ini cuma untuk mendinginkan mahasiswa aja, gitu kan? Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan secara politik, mahasiswanya dikomunikasikan, kebijakannya jelas juga ada komunikasinya. Lalu yang ketiga adalah ada tindak lanjut kebijakan itu baik dari segi substansi kebijakan maupun tata kelola kebijakan, gitu. Jadi dalam konteks BGN misalnya ya, itu tidak cukup hanya dengan mengusut korupsinya secara tuntas, tapi juga perubahan-perubahan apa yang mau dilakukan, ya. Nah itu pemerintah mulai memberikan sinyal kan gitu bahwa akan ada evaluasi, mungkin targetnya di istilahnya tuh, di refocusing atau apa istilahnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu saya kira yang penting. Dan suara-suara mahasiswa itu baik secara kelompok maupun bersama-sama, saya kira menurut pandangan saya itu dari data-data yang saya baca menunjukkan bahwa suara mahasiswa itu memang valid, memang itu yang terjadi di masyarakat dan disuarakan oleh masyarakat. Oke, saya mau tahu juga dari suara mahasiswa yang kita tahu ada Ketua BEM FISIP dari Universitas Bung Karno. Selamat pagi Mas Kurnia, sudah bisa mendengar suara Adisti di studio, Mas Kurnia? Selamat pagi Mbak. Iya, Mas Kurnia, ini kan kalau kita lihat ya, Anda jadi juga mahasiswa yang bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, untuk menginformasikan bagaimana aspirasi dari mahasiswa, bahkan ada timelinenya 5 kali 24 jam, kalau tidak akan ada
aksi yang kemudian dilanjutkan. Nah, kalau Anda melihat ketika Wapres mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk melihat bagaimana implementasi program prioritas pemerintah, apakah ini akan mengubah arah dari tuntutan atau seperti apa Anda meresponnya? Baik, terima kasih Mbak. Untuk sebelumnya, disclaimer dulu, saya sebagai jurnalis lapangan dan teman saya Korlat Ardi. Itu yang saya lihat kemarin setelah kami masuk ke dalam istimewa tersebut, kami melihatnya beberapa poin yang kami bawakan itu salah satunya program makan bergizi gratis, yaitu yang kami nilai bahwasanya MBG ini adalah program ambisius Bapak Prabowo Subianto. Mengapa? Karena itu yang sudah disebutkan oleh ataupun disebutkan oleh Bakom RI bahwasanya MBG ini nggak bisa dihapuskan karena inilah janji politik Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misalkan dari saya pribadi melihatnya dengan praktik yang sudah dicanangkan oleh Mas Gibran, yaitu dengan mendatangkan beberapa kampus untuk melihat langsung beberapa titik-titik MBG diterapkan itu. Cuman yang saya tekankan di sini bahwasanya segala bentuk yang diduga pembungkaman terhadap mahasiswa dengan cara pendekatan melalui politik identitas, contohnya itu tidak akan membuat mahasiswa, terutama kami mahasiswa Universitas Bung Karno itu akan berdiam ataupun dibungkam. Nah, langkah-langkah strategis apa yang akan kami lakukan jika memorandum ataupun tuntutan yang kami bawakan kepada Mas Gibran ini jika tidak dihiraukan. Nah, langkah selanjutnya ataupun langkah strategisnya yang akan kami lakukan yaitu mengevaluasi secara total, lalu kami akan melakukan aksi yang kedua. Kapan? Ini itu Mbak. Kalau untuk memorandum kemarin itu kami tuliskan 5 kali 24 jam, yaitu tepat di hari Jumat esok hari. Jika tidak iya kan, kami akan melakukan konsolidasi di esok hari dan kemungkinan besar kami akan melakukan aksi jilid 2 di hari Senin atau dari Selasa. Oke, nah bagaimana Bung David Anda merespon ini? Ternyata mahasiswa tidak akan bergeming begitu ya, tetap akan pada stick to the point-nya, tuntutannya ketika memang tidak didengar aspirasinya, tidak ada hal yang begitu signifikan terjadi dalam evaluasi ini, mahasiswa akan kembali melanjutkan aksi mereka pada pekan depan. Iya, jadi gini, kita sangat apresiasi ya langkah adik-adik mahasiswa, Kurnia dan kawan-kawan ini. Ini sesuatu yang sangat menggambarkan karakter mahasiswa-mahasiswa yang punya daya kritis yang kuat. Karena mereka tidak hanya teriak-teriak di jalan, tetapi berusaha untuk mencari akses bertemu dengan pimpinan-pimpinan Republik ini. Dan itu langkah yang benar. Nah, kita sangat apresiasi. Coba lihat perkembangan yang ada di medsos. Dengan langkah teman-teman lain ya, misalnya seperti Tio, apa segala macam yang melakukan kritik-kritik yang nggak jelas tanpa data, analisisnya sangat lemah, itu kan dicibiri juga oleh masyarakat. Kemudian beberapa kelompok-kelompok mahasiswa yang berdemo tetapi juga ditunggangi, disusupi oleh kelompok-kelompok lain. Nah, ini yang tidak ingin kita lihat di dalam realitas gerakan mahasiswa. Dan yang kita apresiasi adalah bahwa kawan-kawan BEM yang menghadap atau menemui Presiden, Wakil Presiden menyampaikan aspirasi ini bagian dari pemurnian gerakan mahasiswa untuk mengeliminasi langkah-langkah kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh tertentu yang ingin menunggangi gerakan mahasiswa. Justru itu yang terjadi. Nah, soal kawan-kawan memberikan tenggang waktu 5 hari, rasanya itu bagian dari strategi adik-adik mahasiswa. Kita apresiasi soal itu. Nah, terkait juga yang disampaikan Pak Jayadi tadi ya, jadi kita lihat misalnya saat ini apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan memecat dan langsung melakukan proses hukum terhadap 3 pimpinan BGN itu sebagian dari langkah evaluasi terhadap apa yang mereka dengar dari masyarakat lalu ditindaklanjuti dan ternyata ada temuan-temuan seperti itu. Nah, ada langkah yang langsung langkah konkret. Lalu kemudian dari 27.000
data saya 27.208 SPPG, SPPG. dapur SPPG itu sudah ada 2.213 yang disuspend ya, di stop karena banyak kelemahan-kelemahan berdasarkan masukan dari masyarakat dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Ini sudah disuspend 2.213 dapur SPPG. Nah, kemudian ini akan terus berlanjut, bahkan dengan proses hukum yang terjadi ini tidak akan stop di sini. Masih ada akan langkah-langkah hukum untuk bagaimana melihat situasi kemarin ketika terjadi korupsi yang besar-besaran di MBG, itu akan ditindaklanjuti oleh para aparat penegak hukum. Jadi memang langkah-langkah ini juga sudah dieksekusi sebagian dan terus akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, tekanan terhadap rupiah oleh dolar itu hari ini kita lihat 2 hari terakhir ini sejak demo adik-adik mahasiswa itu kan berbagai tokoh-tokoh di pemerintahan melakukan langkah-langkah yang efektif dan sekarang dolar rupiah itu sudah ada di bawah 18.000. Kita lihat minggu lalu 18.000 lebih, bahkan mendekati 19.000. Hari ini sudah tertekan jauh. Rupiah mengalami penguatan karena ada langkah-langkah yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah, intervensi BI, Kementerian Keuangan, dan satu yang sangat luar biasa, langkah seorang wakil pimpinan DPR RI Pak Sukmi Dasko itu mengambil langkah yang luar biasa, menemui Bursa Efek, menemui Gubernur BI, lalu kemudian ada langkah konkret untuk mengeliminasi pelemahan rupiah itu. Dan hari ini kita lihat hasilnya selama 2 hari yang terjadi penguatan luar biasa, IHSG juga menguat, rupiah menguat, dan itu bagian dari langkah untuk menjawab tuntutan adik-adik mahasiswa. Saya kira itu yang terjadi hari ini. Oke, silahkan Mas Kurnia, jawaban Anda. Sudah ada upaya-upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah soal upaya perbaikan ekonomi dalam hal rupiah, termasuk juga evaluasi soal MBG. Sudah ada beberapa pimpinan dari BGN yang sudah ditangkap dan saat ini proses hukum. Ada tadi disebutkan oleh Bung David Pajung mengatakan ada beberapa SPPG yang sudah disuspend. Tapi cukupkah ini, Mas Kurnia? Baik, terima kasih jawabannya atas Pak David. Sebelumnya, mohon maaf sekali lagi, saya ingin tekankan bahwasanya dengan praktik yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kejadian terkhususnya dengan penangkapannya Pak Dadang, dan ini juga petinggi-petingginya, yaitu Kepala BGN dan juga Wakil Kepala BGN, itu menurut saya tidak bisa juga dibilang pemerintah sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena apa? Karena bagaimana kami sebagai mahasiswa, kami sebagai masyarakat, kami sebagai rakyat sipil ini bisa percaya kepada pemerintah lagi. Sedangkan Kepala BGN saja sudah jelas tertangkap tangan kasus korupsi markup harga. Bagaimana kami sebagai masyarakat sipil bisa percaya kembali terhadap pemerintah, terkhususnya pemimpin ataupun kepala BGN ataupun pemimpin BGN yang bagaimana sudah terjadi fakta kejadian kepala BGN itu tertangkap tangan. Bagaimana kami bisa percaya bahwasanya kepala ikan itu sudah busuk, dan bagaimana kami bisa percaya badan-badannya ikan itu akan tidak busuk, sedangkan kepalanya saja sudah busuk gitu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami bahwasanya praktik-praktik pergantian pemain ini yang hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo bukan menjadi evaluasi secara total. Nah, bagaimana kami bisa percaya jika seorang yang dijadikan kepala BGN ini adalah hasil daripada nepotisme itu sendiri? Bagaimana saya bisa bilang begitu? Karena jika kita lihat daripada track record Bu Anik ini, ia adalah waktu kepala pemenangan Prabowo Subianto. Nah, kami ataupun saya pribadi, saya melihatnya ini hanya pergantian pemain, bukan pengevaluasian sistem terutama ataupun terkhususnya kepada BGN. Saya pastikan hasil daripada nepotisme itu sendiri akan melahirkan korupsi ataupun koruptor baru. Nah, yang saya harapkan dan kami harapkan pemberhentian sementara terhadap BGN ini, dan kami minta untuk evaluasi secara total. Dan memang kami melihat bahwasanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak David, yaitu bagaimana pemerintah mensuspend beberapa mitra ataupun SPPG. Namun kita lihat beberapa kejadian kemarin, setelah beberapa hari Pak Dadang itu ditangkap, itu yang
protes ke kantor BGN itu bukan anak-anak kecil yang mendapatkan MBG, melainkan mitra-mitra yang tidak mendapatkan saluran dana tersebut. Nah, itulah menjadi pertanyaan publik terkhususnya kami sebagai mahasiswa. Sebenarnya proyek ini adalah proyek untuk rakyat kecil atau proyek politik dan atau proyek bisnis bagi oligarki. Silakan dijawab, Bung David. Ya, sekali lagi apresiasi ya buat adik-adik ya, buat Kurnia dan kawan-kawan. Kita sangat apresiasi. Itulah bagian dari peran kontrol sosial yang dimainkan sebagai agen perubah, benteng demokrasi, penentu peradaban sebagai bagian dari anak-anak kampus. Nah, itu harus terus disuarakan. Nah, tetapi juga yang tadi saya katakan bahwa 5 tuntutan kawan-kawan ini sebagian besar sudah dilakukan action oleh pemerintah ya. Oke, tapi kan Nah, jelas yang diminta oleh mahasiswa ini penghentian sementara MBG dan juga KDMP, termasuk juga adanya evaluasi secara total. Tapi kemudian kita lihat Bakom RI mengatakan tidak akan dihentikan program MBG, kemudian juga KDMP mengatakan, menterinya mengatakan ini merupakan program dari prioritas pemerintah, tidak akan dihentikan, tidak sejalan dengan tuntutan mahasiswa, Bung David. ya, kan sebenarnya gini, harus dipahami bahwa tuntutan kawan-kawan mahasiswa ini dalam konteks itu sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pembenahan kan, penghentian sementara yang dimaksud adik-adik mahasiswa ini supaya tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi korupsi yang berulang, tidak terjadi pemanfaatan anggaran APBN itu secara tidak terkontrol. Nah, dan tetapi yang harus diberikan apresiasi kepada pemerintah juga bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi adik-adik mahasiswa dan ada upaya-upaya yang sistematis oleh pemerintah bahwa itu tidak langsung menyetop, iya. Karena juga harus dipahami bahwa pertama ini sudah masuk di dalam anggaran APBN, yang kedua ini adalah bagian dari campaign Prabowo Gibran ketika kampanye yang lalu. Ini adalah proyek unggulan ya dari pemerintahan Prabowo Gibran dan itu harus terlaksana. Bahwa ada kekurangan di dalamnya, ada korupsi di dalamnya, ada beberapa titik-titik lemah itu yang sedang diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Itu yang harus kita lihat proses yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. Karena kalau misalnya ini di stop, itu juga bukan bagian dari solusi terbaik karena masih banyak juga anak-anak yang memang ada di daerah 3T, anak-anak yang kelas menengah ke bawah, anak-anak yang miskin yang begitu susahnya untuk mendapatkan kebutuhan gizi mereka, itu bagi mereka itu sangat penting. Nah, kalau tuntutan kemarin bahwa mungkin ada beberapa yang salah sasaran karena misalnya ada beberapa sekolah yang memang anak-anaknya itu kelas menengah ke atas ya, kemudian orang-orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan MBG itu juga mereka menerima. Nah, ini yang harus efektif terjadi. Oke, saya ini terakhir ke Bung Jayadi. Bung Jayadi, apakah ini menjadi manuver politik yang dilakukan oleh Gibran dengan mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dalam tanda kutip sebagai upaya menenangkan apa yang terjadi saat ini? Iya, di satu sisi iya, tapi ya itu boleh-boleh aja ya menurut saya. Tapi yang penting itu jangan kalau mau berhasil jangan berhenti di situ, seperti yang sudah kita sepakati. Yang kedua, yakinlah mahasiswa itu banyak loh, jutaan ratusan ribu kalau nggak jutaan jumlah mahasiswa itu kan. Aktivisnya banyak. Jadi mereka tidak akan dan mereka punya pengalaman. Para aktivis yang menjadi mentor mereka, kakak-kakak senior juga banyak. Jadi jangan berharap hanya dengan gimmick-gimmick komunikasi politik itu mahasiswa akan kehilangan daya kritisnya seperti disampaikan oleh Mas Kurnia itu. Itu soal pertanyaan Mbak Adisti ya. Yang kedua saya kira yang disampaikan Mas Kurnia itu saya kira sangat masuk akal ya. Kan BGN itu sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Kok bisa korupsi yang sebesar itu baru ditindak menjelang 2 tahun pemerintahan? Kan itu kan pertanyaannya. Padahal itu program prioritas yang seharusnya juga prioritasnya pengawasannya prioritas. Iya, apalagi sudah sejak awal kan semua orang mengingatkan, termasuk ya saya ikut sedikit mengingatkan di berbagai media itu, ini program kan masif dari segi anggaran, masif dari segi pelaksanaan, masif dari segi target, dan risikonya besar sekali kan karena bisa menyangkut nyawa orang. Karena itu dia harus betul-betul prudent pelaksanaan dan evaluasi serta monitoringnya gitu. Nah,
Jadi sangat masuk akal kalau teman-teman mahasiswa dan masyarakat menginginkan oke MBG itu dievaluasi dulu secara menyeluruh. Evaluasi menyeluruh itu termasuk mungkin saja melakukan penghentian sementara. Nah, Bukan apakah penghentian teknis secara total ya, penghentian secara sementara. sementara, apakah penghentiannya itu total, sementaranya itu total, atau ada aspek-aspek secara teknis yang tetap dilanjutkan, itu kan soal lain. Tapi ada evaluasi menyeluruh dulu, satu ya. Yang kedua, apakah udah cukup tuh hanya dengan berapa? 3 orang, 4 orang, 5 orang yang ditangkap? Kan seperti kata Mas Kurnia tadi, itu kan dari atas. Apakah mungkin orang dari atas ini sendiri? Apa hanya mereka bertiga aja? Jadi BKN tuh harus diperiksa terlepas dari mereka nanti ternyata bersalah atau tidak kan? Harus ada pemeriksaan secara menyeluruh. Itu saya kira kan masuk akal itu. Jangan hanya berhenti di proses hukum yang sudah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga sangat penting. Kalau program ini mau dilanjutkan dari segi tata kelolanya aja ya. Ini kan kalau kita baru bicara tata kelola. Gimana menjamin supaya korupsi bersama-sama itu tidak terjadi lagi? Yang sinyal pemerintah baru satu di BKN itu, yaitu menempatkan Ibu Agustina Arumsari kan, seorang auditor yang berpengalaman di BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Nah, apakah hanya berhenti di situ? Apa yang akan dilakukan untuk menjamin dana rakyat yang triliun itu tidak lagi dikorupsi besar-besaran, tidak lagi dikorupsi seperti yang terjadi sekarang, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan komunikasi politik jangan berhenti di komunikasi politik. Karena itu orang sudah tahu, mahasiswa juga sudah tahu kan, harus dilanjutkan dengan komunikasi kebijakan dan perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan-perubahan kebijakan itu termasuklah di dalamnya, apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap itu. Nah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh itu, pemerintah di berbagai baik menteri maupun pejabat-pejabat lain itu harus mengakui memang ada masalah gitu loh, ya kan? Akui dulu itu ada masalah yang kita temukan di sini, kita akan evaluasi lagi. Nah, sekarang kita melakukan perbaikan gitu. Jadi jangan dibantah dulu tuntutan mahasiswa itu. Jangan seperti kan sekali lagi saya bilang, yang dimintakan evaluasi dulu menyeluruh. Entar dulu bilang ini program harus dilanjutkan karena bagian dari kampanye politik. Itu entar dulu, evaluasi dulu. Sabar dikit gitu loh. Jangan defensif melulu. Itu yang saya kira yang diinginkan oleh mahasiswa menurut saya ya, dan juga masyarakat umum. Oke, ini menjadi PR besar dari pemerintah untuk bisa mengembalikan kembali lagi kepercayaan masyarakat, mahasiswa kepada pemerintah terkait dengan program-program prioritas janji-janji kampanye di dahulu kala, begitu soal program makan bergizi gratis yang kita tahu ini merupakan murni uang rakyat dan untuk rakyat pula. Terima kasih Pak Jaya Hadi Hanan telah bergabung bersama kami, Bung David Pajung terima kasih, dan juga ada Mas Kurnia. Terima kasih, kita akan lihat apakah nanti ke depannya mahasiswa akan kembali melanjutkan aksi ketika memang tuntutan dari para mahasiswa ini belum juga dikabulkan. Terima kasih Mas Kurnia. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Bung David, Mas Kurnia. Pak Jayadi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pagi ini melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan Jakarta Pusat. Setelah melalui sengketa panjang, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPKGBK pagi ini resmi melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan Jakarta Pusat. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak 2023 lalu. 300 personil gabungan dikerahkan ke lokasi mengamankan jalannya pengosongan aset negara. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama yakni PT Indo Buildco, pihak PPKGBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti serta memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya.
Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi terkini di Hotel Sultan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Gahniar Febrian di sana. Selamat pagi Jihan. Jihan, bagaimana suasana eksekusi pengosongan Hotel Sultan di hari ini, termasuk juga soal pengamanan serta respon di lokasi seperti apa? Ya, Disti dan juga saudara, kalau suasananya memang kami pantau tepat di depan Hotel Sultan yang berada di area parkir Timur Senayan ini sudah ramai oleh baik itu simpatisan ataupun juga mantan karyawan dari Hotel Sultan yang menolak aksi pengosongan lahan pada pagi hari ini. Informasinya nanti di sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat proses eksekusi pengosongan lahan akan segera dilakukan setelah konferensi pers dilakukan oleh pihak PPK GBK dan nantinya dari personel gabungan akan langsung dikerahkan masuk ke area Hotel Sultan untuk melakukan eksekusi. Nah, informasinya kalau persiapan kami melihat di sini sudah ada banyak sekali personel gabungan yang dikerahkan. Informasinya ada sebanyak 300 personel gabungan baik itu dari tim PPK GBK, kemudian dari Kementerian Sekretariat Negara, dari tim kuasa hukum, kemudian dari kantor jasa penilai publik atau KJPP, lalu juga sejumlah institusi terkait seperti PLN dan juga Telkom turut dikerahkan untuk membantu jalannya proses eksekusi dengan baik. Nah, kalau kami pantau di belakang saya tadi memang sudah terlihat ada banyak sekali simpatisan, kemudian juga karyawan ex-Hotel Sultan yang menolak aksi ini dikarenakan mereka merasa seperti lapangan pekerjaannya ini diambil begitu ya. Namun proses eksekusi ini informasinya akan tetap dilangsungkan setelah konferensi pers di sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat dari informasi-informasi sebelumnya, memang dari Hotel Sultan ini sempat mengalami sengketa begitu ya, yang kemudian hak guna bangunannya ini sudah selesai di tahun 2023 lalu dan memang sampai tahun 2026 ini belum dilakukan tenggatnya sudah kemudian di hari ini tepatnya akan dilakukan eksekusi. Nah, informasinya memang masih ada sejumlah barang-barang yang berada di dalam area Hotel Sultan yang informasinya ini sudah disiapkan skenario khusus oleh PPK GBK, yakni bila ditemukan ada aset ataupun barang-barang milik pengelola sebelumnya yakni PT Indo Buildco, nantinya dari petugas gabungan ini akan melakukan skenario tersebut yakni untuk mendata lalu juga didokumentasikan, kemudian disimpan begitu ya barangnya oleh pihak PPK GBK dan diberikan tenggat waktu selama 6 bulan untuk pihak PT pengelola sebelumnya mengambil barang-barang ataupun aset tersebut. Nah, informasinya sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers lalu akan dilangsungkan proses eksekusi. Kami masih menantikan bagaimana jalannya proses eksekusi karena kalau kami lihat di belakang sendiri ini sebenarnya sudah banyak sekali dari simpatisan dan juga karyawan. Harapannya tidak ada perlawanan kalau dari pihak PPK GBK dan juga pihak kementerian terkait. Namun kita akan nantikan karena informasinya sebentar lagi proses eksekusi akan dilakukan. Kita akan kawal bagaimana proses eksekusi terkait dengan Hotel Sultan Jakarta Pusat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Gahniar Febrian melaporkan. Saudara, informasi penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Salah satunya Cristiano Ronaldo gagal membawa Portugal meraih kemenangan pada laga perdana Piala Dunia. Portugal ditahan imbang, saudara, 1-1 oleh Kongo. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Ledakan mengguncang kota Vartemit dan Nabatieh Al-Fauqa di distrik Nabatieh, Lebanon, Selasa waktu setempat. Operasi militer Israel berlanjut meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Washington dan Teheran.
Asap membumbung dari daerah yang terkena dampak serangan Israel. Suara ledakan dan sirine ambulans bersahutan saat kerusakan terjadi di beberapa titik. Serangan terjadi selang 2 hari sebelum penandatanganan kesepakatan damai AS Iran di Swiss. Sebuah buldozer milik Israel juga terlihat memasuki wilayah Wadi Al-Hajir di Lebanon Selatan Selasa waktu setempat. Lokasi ini pernah menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hezbollah pada Perang 2006 silam. Israel tetap menggempur Lebanon Selatan meski Amerika Serikat dan Iran tengah merajut kesepakatan damai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah menyelamatkan negaranya dari ancaman kemusnahan nuklir sehingga tujuan perang telah tercapai. Klaim disampaikan dalam konferensi pers pada Senin waktu setempat menyusul kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Meski rezim Teheran tetap berkuasa, Netanyahu menolak anggapan bahwa militer bersama AS Israel telah gagal. Ia menegaskan tujuan strategis utama mereka telah terpenuhi. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין. ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין. Sedikitnya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka akibat serangan terbaru Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia tidak suka dengan cara Israel menghadapi Hezbollah melalui serangan itu. Trump bilang itu kejam dan keterlaluan. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Di sisi lain, saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menegaskan kepatuhan Iran terhadap komitmen nuklir bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat dan penghentian perang di Lebanon oleh Israel. Iran menuntut timbal balik atas hak nuklir mereka berdasarkan NPT dan mengancam tindakan balasan jika tuntutan tersebut diabaikan. Negosiasi yang dimediasi Pakistan dilaporkan mendekati tahap akhir, meskipun Teheran mengkritik sikap Washington yang dinilai kontradiktif. این موضوع هم بحث غنیسازی که حقوق و تکالیف ما کامل روشن هست به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه بالا هم باز تکلیفش روشن هست. Berikutnya, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya pada hari Jumat. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan damai awal antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump menegaskan jalur laut internasional tersebut akan bebas biaya tol secara permanen, melampaui ketentuan awal 60 hari yang tercantum dalam draft nota kesepahaman. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one. To buy, to develop, they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for, no.
it's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. Penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal menghitung hari. Presiden Donald Trump pun optimistis Selat Hormuz akan segera dibuka sepenuhnya dan bebas biaya bagi kapal komersial pada Jumat 19 Juni. Trump juga mengklaim kesepakatan damai termasuk pelarangan Iran mengembangkan program nuklirnya. Setting first before we do that, but I have no problem with that. It's good document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for... No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. AS Iran merajut damai. Israel masih menabuh genderang perang dengan menggempur Lebanon. Ledakan mengguncang kota Kfar Tebnit dan Nabatiyeh Al-Fauqa di distrik Nabatiyeh, Lebanon, Selasa waktu setempat. Iran memperingatkan tiap serangan Israel ke Lebanon atau pendudukan wilayah Lebanon termasuk pelanggaran perjanjian. و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد. Dunia menanti perdamaian permanen Amerika Serikat Iran. Tetapi selisih paham antara Teheran dan Washington terkait isi kesepakatan masih terus terjadi. Akankah perdamaian permanen terwujud? Dunia menanti. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, hasil survei konsumen Bank Indonesia, di mana indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 turun dibanding bulan April. Penurunan ini menjadi level terendah sejak September 2025. Sejumlah ekonom menilai penurunan indeks kepercayaan konsumen ini terutama disebabkan oleh melemahnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, di mana pelemahan kepercayaan konsumen terjadi seiring meningkatnya volatilitas harga pangan dan melemahnya rupiah. Melemahnya sentimen juga didorong oleh persepsi yang lebih rendah terhadap kondisi pendapatan saat ini. Sementara meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan nilai tukar rupiah dapat membebani daya beli, sentimen, dan aktivitas pengeluaran konsumen. Mengacu pada data survei perkembangan indeks keyakinan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, IKK Mei 2026 turun 2,1 poin menjadi 120,9 dibandingkan April. Namun jika dilihat sejak Januari 2026, indeks keyakinan konsumen cenderung terus menurun. Hanya bulan April yang naik tipis 0,1 poin dibandingkan bulan Maret. Sementara jika ditarik lebih jauh, Saudara, penurunan bulan Mei 2026 menjadi yang terendah sejak 8 bulan lalu atau September 2025. Mengacu pada indeks keyakinan konsumen per kelompok pengeluaran, terpantau semua kelompok pengeluaran mulai dari 1 hingga 2 juta rupiah hingga di atas 5 juta rupiah semuanya mengalami penurunan keyakinan konsumen. Penurunan optimisme paling signifikan sebanyak 3,6 poin tampak pada kelompok konsumen dengan pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta rupiah alias kelas menengah yang relatif lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup, beban utang, dan ketidakpastian pendapatan. Saudara, indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 turun ke level terendah sejak September 2025. Mengapa penurunan ini secara konsisten terus terjadi hampir setiap bulannya? Kita bahas bersama peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB UI, Teguh Rifki. Selamat pagi Mas Rifki, apa kabar? Pagi Mas Yan, apa kabar?
Kabar baik, Mas Rifki, ini ada indeks keyakinan konsumen di bulan Mei 2026 yang turun ke level terendah sejak September tahun lalu. Menurut Anda, apa saja sentimen utamanya? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa sentimen utama. Pertama, ini yang mungkin sangat signifikan itu adalah kenaikan harga BBM ya, terutama kan dari sisi Pertamax yang memang menekan daya beli kelas menengah. Di mana Pertamax ini sebetulnya digunakan oleh masyarakat yang tidak masuk kategori miskin dan rentan, jadi masuk kelas menengah. Tapi ini juga kelompok masyarakat yang memang tidak eligible untuk mendapatkan bansos atau subsidi dari pemerintah. Jadi ini adalah kelompok masyarakat yang memang tidak terproteksi dari social protection pemerintah, tapi mengalami potensi tekanan kenaikan harga. Di sisi lain juga ada beberapa faktor lain, yaitu seperti nilai tukar yang melemah beberapa waktu lalu dan juga harga minyak yang meningkat beberapa waktu lalu. Walaupun sekarang sudah menurun, tapi memang ada lag-nya. Jadi memang dari sisi produsen dan dari sisi penjual itu baru mulai menaikkan harga di waktu-waktu belakangan ini. Jadi memang kalau kita lihat walaupun tingkat harga minyak dan juga rupiah yang sudah menguat di level konsumen ini, tingkat-tingkat harga atau inflasi belum menurun. Bahkan kalau kita lihat inflasi terakhir itu memang mencapai titik tertingginya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini adalah beberapa kombinasi faktor yang membuat IKK ini secara konsisten mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, Mas Rifki, itu kan kalau kita berbicara soal pelemahan dari sebulan sebelumnya dari April ke Mei begitu. Kalau kita tarik lebih jauh di tahun 2026 saja begitu ada dari Januari. Ini penurunan IKK ini konsisten hampir setiap bulan turunnya. Apakah dari bulan ke bulan sentimennya sama atau ada perbedaan? Sebetulnya sentimennya sama tapi kemudian bereskalasi. Jadi kalau kita ingat dari awal tahun 2026 kita itu mulai menghadapi konflik Timur Tengah di kisaran Februari-Maret. Lalu ini juga semakin parah. Lalu kemudian ada beberapa faktor internal yang membuat rupiah ini terus melemah. Bahkan pelemahannya ini lebih besar dari banyak negara berkembang lainnya. Bahkan rupiah beberapa kali mencapai level terendahnya sepanjang sejarah. Jadi inilah yang kemudian membuat IKK ini secara konsisten terus menurun. Padahal ini sebetulnya agak kontraintuitif, di mana padahal kita selama kuartal 1, kuartal 2 itu banyak sekali faktor musiman yang seharusnya menaikkan IKK, seperti adanya bulan Ramadan dan Lebaran, banyaknya libur panjang, dan juga banyaknya periode seasonal. Jadi ini sebetulnya tekanan ini sangat-sangat masif gitu karena banyak faktor musiman tadi tidak mampu mengerek IKK kita untuk meningkat. Nah ini perlu diwaspadai karena sisa tahun 2026 kita tidak banyak melihat adanya faktor musiman yang mampu mengerek IKK lagi. Jadi memang ini kondisi yang memang terus akan menurun sepertinya. Oke, ada faktor musiman yang tidak mampu mengerek IKK dan juga harus diwaspadai ketika ada faktor musiman saja tidak mampu mengerek, apalagi tidak ada begitu sehingga harus diantisipasi hal ini. Kemudian jadi pertanyaan juga, ini Mas Rifki, indeks keyakinan konsumen di kelompok pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah, ini tampak penurunannya paling signifikan. Mengapa demikian? Namun jangan jawab dulu, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, soal indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 yang turun ke level terendah sejak September 2025, kita lanjutkan perbincangan bersama peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Mas Rifki, IKK per kelompok pengeluaran semuanya kompak turun dan pengeluaran di angka 4,1 hingga 5 juta rupiah ini penurunannya paling signifikan. Mengapa demikian menurut Anda, Mas?
Iya, ini kalau kita bilang adalah kelompok yang paling rentan ya. Jadi ini bukan kelompok rentan, tapi kelompok yang paling rentan dari apa yang terjadi saat ini gitu. Ini adalah kelompok kelas menengah, tapi kelas menengah yang paling bawah. Jadi artinya ini bukanlah kelompok masyarakat miskin, bukan kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan social protection dari pemerintah, yang bisa membeli Pertalite yang harganya nggak naik, tapi ini adalah kelompok yang tidak eligible untuk berbagai bantuan pemerintah. Kelompok yang membeli Pertamax, tapi ini kelompok kira-kira yang paling rendah kesejahteraannya dari kelas menengah. Jadi kemudian tidak heran kalau kelompok ini yang paling tertekan, karena di satu sisi mereka adalah kelompok yang tidak terproteksi, kedua adalah kelompok yang paling rendah dari gejolak pemerintah saat ini. Nah, ini yang pemerintah sebetulnya perlu memikirkan cara bagaimana untuk memproteksi kelompok ini, karena memang kelompok inilah yang akan mengalami goncangan paling besar dari berbagai macam eskalasi yang terjadi saat ini. Oke, jadi kelompok yang tidak terproteksi dari bantuan pemerintah sehingga harus menjadi concern tersendiri bagi pemerintah begitu ya. Kalau juga kita melihat ke indeks lainnya yang dirilis oleh Bank Indonesia, Mas Rifki, terkait dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang juga turun dan kelompok pengeluaran 2,1 sampai 3 juta rupiah yang paling signifikan penurunannya. Analisis Anda seperti apa? Ya, ini adalah kelompok yang memang harusnya pemerintah itu perlu pikirkan bagaimana memproteksinya. Kita sebetulnya memiliki hitungan bahwa secara umum kelompok ini dalam 8 tahun terakhir itu adalah kelompok yang mengalami penurunan daya beli paling besar. Jadi tanpa adanya shock yang terjadi di tahun 2026 ini sendiri pun, kelompok ini sudah dalam tren penurunan kesejahteraan. Nah, ditambah dengan adanya shock yang terjadi saat ini, kenaikan Pertamax, kenaikan nilai tukar, berbagai macam harga akibat tensi geopolitik, membuat kelompok ini semakin parah tertekannya. Nah, pemerintah perlu pikirkan berbagai macam skema yang perlu diluncurkan untuk memproteksi kelompok tersebut. Apakah bentuknya perluasan jaring pengaman sosial atau memberikan bansos sementara, sehingga untuk menjaga kelompok ini bisa survive di tengah ketidakpastian dan tekanan harga yang terjadi saat ini. Oke, berarti prioritasnya bagaimana kelompok ini survive terlebih dahulu ya, dengan tadi disebutkan bahwa skema soal jaring pengamanan sosial. Kemudian ada juga yang jadi concern begitu terkait dengan indeks ketersediaan lapangan kerja per tingkat pendidikan, baik ada SMA, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana yang juga kompak turun ini. Apakah ini mengartikan semakin sempitnya lapangan kerja saat ini, Mas Rifki? Iya, kita melihat belakangan ini penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi tidak hanya lapangan kerja secara umum, tapi lapangan kerja berkualitas ini sangat-sangat terbatas. Sehingga membuat masyarakat ini beralih ke sektor-sektor yang produktivitasnya rendah, yang job security-nya rendah. Dan ini adalah kelompok-kelompok pekerjaan yang memberikan upah yang cukup rendah. Contohnya apa? Contohnya pertanian. Contohnya adalah sektor informal, seperti driver ojol, pedagang kaki lima. Ini adalah lapangan kerja yang tercipta belakangan ini. Karena memang lapangan kerja yang berkualitas ini sedikit sekali tercipta. Kenapa ini sulit sekali tercipta? Karena memang iklim investasi kita terus mengalami pemburukan. Nah, ini membuat di berbagai macam kelompok pendidikan, masyarakat ini mengalami penurunan lapangan kerja yang memang berkualitas dan cukup secure. Oke, Mas Rifki, apa indikatornya lapangan kerja berkualitas? Indikator lapangan kerja berkualitas ini adalah lapangan kerja formal, artinya dia itu memberikan proteksi ke tenaga kerjanya, jaminan pensiun, pesangon, cuti, dan lain-lain. Dan juga dia itu membayar pajak. Jadi ini juga memiliki kontribusi terhadap penerimaan fiskal negara. Di sisi lain, lapangan kerja berkualitas ini juga memberikan upah yang stabil. Jadi lapangan kerja di sektor manufaktur, di sektor jasa, ini semua adalah lapangan kerja yang berkualitas. Jadi kata kunci pertamanya adalah dia itu formal dan dia itu terjadi di sektor-sektor yang memang produktif. Jadi tidak hanya di sektor-sektor yang rendah produktivitasnya seperti pertanian. Oke, tapi kalau kita melihat fenomena saat ini, data dari pemerintah menjadi seolah mencampur baurkan antara sektor formal dan informal. Ini bagaimana kita bisa melihat fenomena ini, Mas Rifki? Iya, jadi kalau di Indonesia itu memang masyarakat ini cenderung tidak memiliki kemewahan untuk tidak bekerja.
Artinya apa? Kalau masyarakat ini terkena PHK dari lapangan kerja formal, dia seminggu, 2 minggu kemudian harus kembali bekerja di lapangan kerja informal. Kenapa? Karena jaring pengaman sosialnya tidak cukup untuk dia bisa mencari lapangan kerja formal berikutnya. Sehingga seringkali kita temukan setelah PHK massal banyak orang beralih menjadi driver ojol, banyak menjadi pedagang kaki lima, banyak menjadi petani. Karena memang mereka ini perlu memiliki income walaupun pekerjaannya ini kira-kira turun kelas. Nah ini yang membuat tenaga kerja di Indonesia itu tidak bisa kembali ke lapangan kerja yang formal dan berkualitas. Nah ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah karena memang iklim investasi sekarang ini tidak mengencourage terjadinya penciptaan lapangan kerja berkualitas dan justru lapangan kerja yang informal. Nah ini juga pemerintah betul-betul perlu pisahkan agar datanya ini nggak misleading. Oke, kita juga perlu begitu ya mengetahui ataupun pintar-pintar membaca data terkait juga dengan sektor mana yang formal dan juga informal agar tidak bercampur baur begitu terkait dengan lapangan pekerjaan ini. Kalau kita beralih ke indeks pembelian barang tahan lama, Mas Rifki, ada yang stagnan namun sebagian besar turun. Jika bisa dielaborasi terkait data ini dengan daya beli masyarakat saat ini seperti apa, Mas? Barang tahan lama itu orang akan meningkatkan pembeliannya kalau daya belinya meningkat. Jadi kalau masyarakat income-nya meningkat, kalau dia semakin sejahtera, kecenderungan dia membeli barang tahan lama itu akan semakin besar. Apa itu barang tahan lama? Elektronik, kendaraan bermotor, rumah, itu akan dibeli kalau masyarakat itu daya belinya meningkat. Kalau daya belinya menurun, orang akan menunda membeli barang tahan lama. Karena apa? Karena orang akan berfokus untuk melakukan belanja di kebutuhan yang singkatnya, kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi memang ini menunjukkan adalah bahwa daya beli masyarakat itu terus menurun karena ada shifting terkait dengan pembelian barang tahan lama yang juga menurun. Berarti ini sudah mulai terlihat begitu dari data yang di mana ada penurunan secara konsisten, artinya ini ada daya beli yang juga menurun secara konsisten begitu ya, Mas Rifki? Betul, betul. Berarti kalau kita lihat juga, Mas Rifki, ada juga indeks ekspektasi begitu yang juga dirilis oleh Bank Indonesia terkait dengan penghasilan yang juga kompak turun. Ini terkait dengan penghasilan di semua kelompok pengeluaran. Apakah artinya optimisme warga pada perekonomian nasional sudah mulai terkikis saat ini? Saya rasa iya. Kita melihat indeks keyakinan konsumen ini sudah secara konsisten menurun dari awal tahun ini. Bahkan ini mencapai titik terendahnya sejak September tahun lalu. Artinya kita sudah mengalami cukup lama kita mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dan ekspektasi masyarakat ini kemudian mengadjust terhadap kondisi ke depannya. Kecuali pemerintah melakukan strategi reformasi struktural yang signifikan, yang meaningful, nampaknya sentimen dari masyarakat ini akan melihat tren penurunan indeks keyakinan ini akan terus menurun. Artinya adalah confidence masyarakat terhadap kondisi ekonomi pun juga akan secara konsisten terus menurun paling tidak dalam waktu dekat. Strategi struktural seperti apa misalnya, Mas? Saya rasa pertama mungkin pemerintah perlu acknowledge bahwa sekarang ini kondisi daya beli sedang melemah. Jadi artinya memberikan sense of crisis terhadap masyarakat. Kedua, pemerintah meng-acknowledge bahwa akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki daya beli. Sejauh ini kan kita belum melihat ada langkah dari pemerintah yang memang mengadres daya beli. Pemerintah hanya mengadres isu fiskal misalnya dengan menaikkan harga Pertamax, selalu intervensi terhadap nilai tukar rupiah. Tapi kombinasi dari semua ini yang kemudian menurunkan daya beli, ini belum diadres oleh pemerintah secara spesifik dan konkret. Oke. Dari data juga yang menarik ini, Mas Rifki, adalah indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja per tingkat pendidikan. Ini hampir semua naik kecuali tingkat SMA. Apa yang bisa kita baca dari data ini? Banyak lapangan kerja kita ini memang tidak match dengan skill masyarakat gitu. Jadi artinya untuk lapangan kerja di level pendidikan yang rendah, SD, SMP itu mungkin cukup tersedia. Untuk yang level sangat tinggi pun lulusan universitas mungkin tersedia, tapi seperti SMA, SMK itu kita belum memiliki lapangan kerja yang cukup. Bandingkan misalnya dengan negara lain yang bisa menyerap lapangan kerja SMA dan SMK. Artinya apa? Ini kombinasi dari supply dan demand. Dari supply-nya mungkin kurikulum kita ini tidak match dengan kebutuhan lapangan kerja saat ini.
dari sisi demand-nya sendiri pun banyaklah penyedia kerja ini tidak kemudian menciptakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja ini di level SMA dan SMK. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam beberapa tahun belakangan seringnya terjadi PHK massal, itu biasanya yang paling cepat terkena itu adalah yang lulusan SMA dan SMK. Jadi ini yang memang pemerintah perlu perhatikan baik dari sisi kurikulum maupun investasi yang masuk dan penciptaan lapangan kerja yang masuk ini juga meng-cater kebutuhan dari lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Oke, berarti kurikulum yang tidak match ini patut diperhatikan begitu karena memang pada ujung-ujungnya pendidikan juga bermuara di pekerjaan begitu. Kalau dari data yang juga kita lihat ada rasio konsumsi dan juga rasio pembayaran cicilan per kelompok pengeluaran. Ini kalau kita lihat datanya cenderung tidak kompak naik dan juga tidak kompak turun. Gado-gado begitu. Apakah ini menandakan ketidakstabilan? Ya, jadi memang biasanya yang cicilan ini yang semakin berat itu adalah masyarakat yang memang daya belinya itu terus menurun. Siapa? Most likely ini adalah kelas menengah yang memang tidak mendapatkan proteksi dari pemerintah, tapi cicilannya pun juga semakin mahal. Apalagi kan kita tahu sekarang BI rate sudah mulai meningkat ya, jadi beban pembayaran utang atau kredit juga semakin mahal. Sedangkan untuk masyarakat miskin yang tetap mendapatkan bantuan pemerintah kemungkinan tidak mengalami kenaikan tambahan beban, atau bahkan kelompok kaya ini mungkin tidak terlalu terdampak dari kenaikan BI rate atau kondisi saat ini. Oke, berarti ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan termasuk tadi daya beli yang terus turun dari kelas menengah dan juga ada kenaikan BI rate yang juga membebani bukan hanya masyarakat kelas bawah begitu tapi juga kelas menengah. Terima kasih peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPM FEB Universitas Indonesia Teguh Rifki atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi seorang siswa sekolah menengah pertama terjepit di sela-sela tembok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia terjepit saat hendak mengambil bola yang tersangkut. Informasinya usai jeda, kami kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, wahana mirip kereta gantung yang dinamai Keranjang Langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung yang menaiki wahana sempat panik. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, beneran. Pengunjung merekam detik-detik wahana keranjang Sultan Langit yang tengah terhenti, kemudian dari belakang meluncur keranjang Sultan lain. Tabrakan tak terelakkan terjadi di ketinggian 150 meter. Aduh, kacau. Kenapa mas begini? Coba lihat ke bawah, Pak. Pengunjung sempat panik, namun tidak terjatuh karena pengaman dari wahana dipastikan sesuai prosedur operasional keamanan. Pihak pengelola mengklaim tidak ada kerusakan pada alat. Mereka menyarankan pengunjung untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada wahana keranjang Sultan Langit karena dapat berakibat fatal. Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman, tidak terjadi situ apapun. Insiden bertabrakannya wahana terjadi di kawasan wisata alam Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak manajemen meyakinkan agar pengunjung tidak khawatir dan duduk santai dalam wahana menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas yang berjaga. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang siswa sekolah menengah pertama terjepit di sela-sela tembok di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia terjepit saat hendak mengambil bola yang tersangkut. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran suku dinas Jakarta Timur mengevakuasi seorang siswa SMP yang terjebak di sela-sela tembok di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas juga berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Insiden berawal saat korban berusaha mengambil bola di sela-sela tembok bangunan. Nahas, korban terperosok ke dalam sela-sela tembok. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar. Setelah 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ada sebuah pesawat jet dengan 6 orang di dalamnya jatuh di Jalan Raya di Laredo, Texas, Amerika Serikat. 1 orang tewas dalam insiden ini. Sejumlah pemadam kebakaran bergegas memadamkan api dari pesawat yang jatuh di tengah Jalan Raya Laredo, Texas, Amerika Serikat. Pesawat tersebut, menurut informasi dari FlightAware, merupakan atau berasal dari sebuah perusahaan pelacakan dan data penerbangan, bahwa pesawat itu berangkat dari Bandara Internasional Los Cabos di Meksiko pada pukul 18.19 waktu setempat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Sementara itu 1 orang tewas akibat kecelakaan ini. Informasi dari Amerika Serikat tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistela Rasati. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa.